Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 203 bertindak sembarangan. Setelah Lucy Sen selesai berbicara, dia berjalan dan menarik tangan Amanda Mu untuk berjalan keluar. Ricky Mo berdiri dari lantai, berjalan di depan Amanda Mu, kemudian menariknya. "Ikut aku pulang." "Aku tidak mau." Amanda Mu menurunkan pandangannya, tanpa memandangnya, langsung membuang tangannya, ekspresinya sangat dingin. Mata Ricky Mo terlihat kecewa sejenak, tetapi menghilang dengan cepat. Dia menegangkan rahangnya dengan erat, ekspresi kesabaran ada di wajahnya, tangannya dieratkan lalu dilonggarkan, kemudian dieratkan. Akhirnya, dia membuka bibirnya, suaranya yang lembut seolah-olah sedang membujuk seorang anak. "Aku akan menjemputmu beberapa hari lagi." Nadanya tidak seperti sedang bertanya Amanda Mu, tetapi memberitahunya. "Ayo kita pergi." Amanda Mu mengabaikannya dan berjalan keluar sambil menarik Lucy Sen. James Gu melirik Ricky Mo, tidak bisa berbicara. "Aku antar mereka keluar." James Gu pergi setelah meninggalkan kalimat ini. Ketiganya keluar, meninggalkan Ricky Mo sendirian di ruangan. Dia berdiri tidak bergerak, kemudian perlahan-lahan menekuk lutut dan duduk di sofa. Dia menekuk lengannya, menyangga sikunya di atas lutut, dan menopang dahi dengan lengan yang lain. Seluruh tubuh bagian atas sedikit condong ke depan, menunjukkan postur yang sangat lelah. Terlihat agak rapuh. Alamat James Gu termasuk rahasia, belum ada media yang mengetahuinya. Namun, dia tidak tenang dan melihat sebentar ke sekitar perumahan sebelum dia membiarkan Lucy Sen dan Amanda Mu pergi. Dia mau mengantar mereka berdua langsung ke tempat Lucy Sen. Tetapi ketika dia berpikir masih ada Ricky Mo yang berada di rumah. Dia hanya mengantar hingga mobil Lucy Sen pergi, kemudian menunggu beberapa menit di pintu untuk memastikan bahwa tidak ada mobil media yang mengikuti mereka, barulah dia kembali ke dalam. Ujungnya, dia bertemu Ricky Mo di pintu masuk lift. Ricky Mo berjalan keluar dari lift dengan wajah dingin, menatap James Gu. "Ini akan merepotkanmu beberapa hari." James Gu mengerti dia sedang mengacu pada Amanda Mu. Sekarang Amanda Mu sangat jelas tidak ingin melihat Ricky Mo, jadi hanya James Gu yang bisa lebih memperhatikan situasinya. James Gu berkata setengah bercanda dan setengah serius. "Selama ini kamu sudah begitu menyusahkanku. Aku bahkan tidak terbiasa ketika kemarin kamu tidak menyusahkanku." Ricky Mo tidak berbicara, dia langsung pergi. James Gu dengan cepat menghentikannya. "Apa yang terjadi kali ini? Apakah ini benar-benar berhubungan dengan Peter Si?" Ricky Mo berhenti sebentar, tetapi tetap pergi tanpa mengatakan apa-apa. Saat meninggalkan daerah itu, Ricky Mo menelpon Peter Si sambil mengemudi. Telepon hanya berdering satu kali dan diangkat. Pemilik telepon sepertinya sangat ingin menerima panggilannya. "Akhirnya menelponku." Suara Peter Si tidak pelan, bahkan dengan sedikit senyuman. Suara Ricky Mo sangat dingin. "Di mana kita bertemu?" "Rumahku." Ricky Mo menutup telepon dan langsung menuju ke rumah Peter Si. Ketika Peter Si datang membuka pintu, Ricky Mo langsung meraih kerahnya, dengan tangan yang penuh dengan kekuatan, langsung mendorongnya masuk ke dalam, dan menutup pintu dengan punggungnya. "Mengapa kamu melakukan ini? Kalau ada sesuatu lakukan langsung kepadaku." Wajah Ricky Mo yang tegang, dengan alisnya yang tebal. Kerah baju Peter Si dicengkram dengan erat, kerah bajunya terikat erat di lehernya. Wajahnya memerah, tetapi ekspresi wajahnya tetap tenang. Bukan seperti saudara yang sedang perang, tetap seperti hubungan kakak adik yang erat. "Kepadamu, apa itu berguna?" Peter Si sedikit tersenyum,
dengan suara aneh dalam nadanya. Jika kulakukan padamu, kamu tidak akan merasakan sakit sama sekali, hanya masalah yang berhubungan dengan Amandamu yang dapat membuatmu bertindak sembarangan. Wajah Ricky Mo semakin marah, dia langsung menjatuhkannya ke tanah, seolah-olah dia merasa tidak cukup tenaga, mengepalkan tangannya, tetapi tidak memukul lagi. Kali ini dia tidak menunjukkan belas kasihan, Peter Si terjatuh ke tanah, wajahnya berubah dengan rasa sakit, dan ekspresi santainya tidak dapat dipertahankan lagi. Dia batuk beberapa kali sebelum memulihkan suaranya. Sepertinya aku bertaruh dengan benar. Apa hebatnya berurusan dengan seorang wanita? Ricky Mo mengatakan ini dengan menggigit giginya. Bukankah ini sangat efektif? Peter Si tertawa lagi, sangat menantang. Ricky Mo menatapnya selama beberapa detik. Di rumah teh hari itu, kamu mendengar percakapan antara kakek dan Herman Mo. Jadi kamu melakukan ini semua. Tidak tahu kata mana dalam kalimatnya yang membuat Peter Si kesal, kulitnya memudar dalam sekejap, seputih selembar kertas. Dia terbatuk-batuk dengan keras saat menahan dadanya, ekspresinya menjadi panik. Apa yang kamu tahu? Apakah yang kamu takut aku tahu? Ricky Mo mendekatinya langkah demi langkah, tidak ada emosi yang terlihat di wajahnya. Keduanya saling berhadapan untuk waktu yang lama. Tiba-tiba Peter Si tertawa dengan keras, tampak gila dan benar-benar terlihat gila. Kamu tidak tahu sama sekali, dan kamu juga tidak akan pernah tahu apa yang ingin kamu ketahui, kata Peter Si dengan nada tegas. Setelah selesai berbicara, dia berbalik kembali ke kamar. Amanda Mu dan Lucy Sen kembali ke rumah dengan selamat. Mau minum apa? Lucy Sen bertanya pada Amanda Mu sambil mengambil sandal untuknya. Amanda Mu mengambil sandal dan menggelengkan kepalanya. Memasuki ruangan, Amanda Mu memeluk bantal dan tidak bergerak. Lucy Sen tetap menuangkan secangkir air hangat untuknya. Setelah menyerahkannya, dia duduk di sampingnya. Apa yang sedang terjadi? Amanda Mu memegang secangkir air hangat, meringkuk di sofa, kemudian membicarakan tentang hal-hal yang dia tebak kepada Lucy Sen. Tidak mungkin. Lucy Sen dengan gelisah memegang rambutnya. Hubungan Peter Si dan bos sangat baik, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu, tanpa alasan? Ya, Amanda Mu mengangguk setuju. Bahkan Lucy Sen sebagai orang luar, merasa bahwa Peter Si tidak akan melakukan hal seperti itu, apalagi itu Ricky Mo. Dia berbeda dari mereka sejak awal. Meskipun keluarganya harmonis, Ricky Mo pernah diculik, tetapi ia juga memiliki ayah, kakek, dan kerabat lainnya. Hanya dia satu-satunya orang luar di keluarga Mu sejak kecil. Dia tidak memiliki rasa dekat dengan keluarga Mu, tidak ada kerabat dekat, teman juga hanya Lucy Sen. Dia harus mandiri dan berani sejak kecil. Itu telah membuatnya menjadi karakter yang sangat sensitif. Dia percaya pada penilaiannya. Dan Ricky Mo tidak pernah menyangkalnya, jadi ini pasti dilakukan oleh Peter Si. Lucy Sen melihat Amanda Mu yang tidak berenergi, dia memeluknya dengan sedih. Aku tidak bermaksud begitu, Amanda, jangan begitu. Aku hanya sedikit lelah. Amanda Mu menyadari bahwa dia benar-benar tidak bisa tertawa pada saat seperti ini. Bahkan jika hanya berpura-pura, dia tetap tidak bisa tertawa. Bersambung.